Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 424 Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Sally mengira Melissa adalah pacar Ariel, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menyangkal gagasan itu. Wanita ini pasti telah ditipu olehnya dalam beberapa cara. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan orang tidak berguna semacam ini berdasarkan penampilannya? Sally memandang Ariel dengan jijik. Selain selingkuh, dia mungkin tidak punya cara lain untuk mendapatkan pacar. Pada saat ini, Sally memiliki pemikiran motivasi diri di dalam hatinya. Dia ingin menyelamatkan Melissa. Dia tidak bisa ditipu. Dia harus tahu orang seperti apa Ariel itu. Sementara Vira sedang mengobrol dengan Ariel, Sally diam-diam berjalan ke sisi Melissa dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu tahu orang seperti apa dia?" Menghadapi pertanyaan mendadak ini, Melissa merasa sangat tidak bisa dijelaskan. "Seperti apa Ariel? Apakah kamu masih membutuhkannya untuk diberitahu? Apakah kamu memiliki pendapat yang berbeda?" tanya Melissa. Karena Sally menanyakan pertanyaan ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan. Melissa ingin melihat apa yang ingin dia katakan. "Walaupun aku sudah lama tidak mengenalnya, tapi aku tahu bahwa dia benar-benar brengsek. Kamu sangat cantik dan rela bersamanya. Dia pasti berbohong padamu," kata Sally. Melissa tersenyum ringan. Tapi dia tidak menyangka itu di mata para tetangga. Ariel ternyata memiliki citra seperti itu. Dan yang lebih penting, wanita ini sangat memusuhi dia. "Apakah kamu pikir aku bersamanya?" Melissa berkata sambil tersenyum. Sally tertegun sejenak. "Mungkinkah mereka sama sekali tidak pacaran? Kamu nggak pacaran sama dia?" Sally tak bisa menahan tawa. Ternyata ini semua salah paham. Dia sama sekali bukan pacar orang tak berguna itu. "Tidak, saya mengejarnya untuk waktu yang lama. Tetapi sayangnya dia tidak pernah mau menerima saya," kata Melissa. Sally memiliki kesalahpahaman tertentu tentang kata-kata ini. Berpikir bahwa Melissa mengatakan bahwa Ariel tidak berhasil mengejarnya. "Kamu salah bicara. Dia mengejarmu. Kamu tidak setuju," kata Sally. "Tidak," Melissa mengangkat bahu dan berkata, "aku mengejarnya. Kamu tidak salah dengar." Sally langsung tercengang. Wanita cantik seperti itu akan mengambil inisiatif untuk mengejar orang tak berguna ini. Bagaimana mungkin? Pria seperti Ariel yang tidak memiliki uang dan hanya memiliki sedikit penampilan, kecuali dia menjadi simpanan. Bagaimana mungkin ada wanita yang mau menempel padanya? Yang lebih penting terlebih lagi, dia tidak setuju dengan wanita cantik yang mengejarnya. Apakah ini benar? Sally menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak mempercayai kata-kata Melissa, dan berkata, "Jangan bercanda denganku. Seharusnya ada banyak orang yang mengejarmu. Bagaimana kamu bisa mengejarnya?" "Memang banyak orang yang mengejarku, tapi sayangnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya," Melissa berkata dengan enteng. Bahkan Bandung memiliki banyak anak muda yang tampan, tetapi di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menandingi Ariel. Dalam pikiran Melissa, Ariel seperti gunung yang tidak bisa didaki oleh siapapun. Sally mengejang sudut mulutnya. Dia sangat ingin tertawa, karena apa yang dikatakan Melissa adalah lelucon besar baginya. Hanya orang tak berguna. Dan Ariel benar-benar memiliki status yang begitu tinggi di benaknya. Sepertinya, dia benar-benar diracuni. Dan dia tidak tahu apa dia ditipu. "Kamu telah dicuci otak. Dia hanya sedikit lebih baik daripada seorang pengemis," kata Sally dengan jijik. "Sudahkah Anda mendefinisikan seseorang yang tidak begitu akrab dengan Anda?" Melissa memandang Sally dengan tertawa kecil. Ariel memang orang yang mudah diremehkan. Karena dia sangat rendah hati dan tidak pernah membuktikan apapun di depan orang lain. Tapi ini tidak berarti dia benar-benar sia-sia. Hanya saja kamu tidak cukup mengenalnya. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Sally tertawa. Pemalu dan tidak berguna. Ini adalah gambar Ariel di dalam hatinya.
Melissa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak perlu menjelaskan apapun untuk Ariel. Ketika wanita ini tahu tentang Ariel suatu hari nanti, identitas Ariel, dia secara alami akan mengerti betapa salahnya dia. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, aku akan lanjut membersihkan, kata Melissa. Sally mencibir. Membersihkan untuk yang tidak berguna. Sepertinya dia hanya fas dengan sepasang kulit. Benar saja. Orang-orang berkumpul. Dan bahkan teman tidak berguna di sekitar orang yang tidak berguna. Berhentilah terobsesi. Taruh-taruhan Anda padanya. Anda akan menyesalinya cepat atau lambat. Setelah mengatakan ini, Sally meninggalkan sisi Melissa. Vira, ayo, pergi. Sally berkata kepada Vira. Vira dan Ariel sedang mengobrol dengan hangat ketika mereka mendengar bahwa Sally akan pergi. Ada ekspresi enggan di wajahnya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tinggal di sini sendirian, dia pasti akan dimarahi oleh Sally lagi. Ariel, kamu istirahat dulu. Aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu, kata Vira kepada Ariel. Ariel mengangguk. Dan tepat ketika dia hendak berbicara, Sally buru-buru berkata, apakah kamu punya banyak waktu? Ada begitu banyak pekerjaan di perusahaan yang tidak kamu lakukan. Kamu membuang waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna dan mau dipecat ya? Vira terlihat malu. Sally berkata begitu sambil menghalangi wajah Ariel. Bukankah ini mempermalukan Ariel? Saudari Sally, ayo cepat pergi. Vira menarik Sally dan berjalan menuju pintu. Tangan kanannya diam-diam di belakang punggungnya dan memberi isyarat selamat tinggal kepada Ariel. Ariel tersenyum tipis. Ketakutan Vira terhadap Sally berasal dari lubuk hatinya. Dan dia tidak tahu bagaimana keduanya bergaul. Tetapi satu. Jika kamu ingin menderita, Ariel tidak dapat menangani sebanyak itu. Bukankah kamu sangat tersanjung kemanapun kamu pergi? Melissa berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Mungkin tingkat kepribadian saya terlalu tinggi. Dan orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Jadi saya tidak dapat mengintegrasikannya, kata Ariel sambil menghela nafas. Melissa tidak menyangka Ariel bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Itu benar-benar tak tahu malu. Ternyata kamu juga memiliki waktu yang tidak tahu malu. Melissa memutar matanya dan berkata, apa yang dibisikkan Sally padamu? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya padaku. Mengapa aku ingin bersamamu? Kurasa dia berpikir, mengapa seorang wanita sepertiku menyukai orang yang tidak berguna sepertimu? Melissa tersenyum dan berkata bahwa setelah bergabung dengan keluarga Wijaya, dia diejek karena menjadi tidak berguna selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu siapa dia. Dia masih memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna. Dan saya tidak tahu nasib seperti apa yang dia tempa dengan tiga kata ini. Apa yang kamu katakan? Ariel bertanya, apalagi yang bisa kukatakan? Kita tidak bersama. Jadi aku hanya bisa memberitahunya bahwa aku masih mengejarmu. Dan aku bukan pacarmu. Tapi melihatnya, dia sepertinya tidak percaya. Melissa berkata dengan gembira. Ariel tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bagaimana Sally bisa mempercayai kata-kata semacam ini? Orang lain mungkin akan berpikir itu lelucon. Lagi pula, itu hanya di permukaan. Kecantikan Melissa adalah sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ditandingi. Apalagi pengejaran Melissa yang tidak berhasil padanya. Dia mungkin mengira kamu adalah aktor yang saya undang untuk bermain. Ariel berkata tanpa daya. Setelah Sally dan Vira kembali ke rumah, Sally duduk di sofa dan merenungkan masalah ini. Dia tidak percaya bahwa Melissa akan mengambil inisiatif untuk mengejar Ariel. Saya bahkan tidak percaya bahwa wanita cantik seperti itu akan bersedia dengan orang yang tidak berguna. Saudari Sally, ada apa denganmu? Vira bertanya. Ariel ini pasti telah mencari seseorang dari suatu tempat dan sengaja bertindak di depan kita. Apakah kamu percaya bahwa wanita cantik seperti itu akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya? Yang lebih dibesar-besarkan adalah dia masih tidak setuju. Naskah, dia satu-satunya yang berani menulisnya, kata Sally dengan nada menghina. Meskipun Vira tidak memusuhi Ariel, namun, jika dia ingin dia percaya bahwa Melissa mengambil inisiatif untuk mengejar, dan dia masih tidak setuju, Vira masih tidak percaya. Bagaimanapun,
Kecantikannya sudah cukup untuk membuat siapapun tergoda. Selama dia bersedia, dia bisa menikah dengan keluarga kaya dengan satu kata, kan? Saudari Sally, mungkin dia hanya teman Ariel, hanya bercanda, kata Vira. Sally mencibir dan berkata, bagaimana mungkin seseorang bersedia bercanda tentang hal semacam ini? Dia tidak tahu hal-hal tidak tahu malu apa yang telah dia lakukan untuk membuat wanita ini setuju. Saya telah memperingatkanmu sejak lama. Jangan pergi terlalu jauh dengannya baru-baru ini. Kamu masih tidak percaya padaku. Sekarang kamu tahu bahwa dia adalah seorang pria dengan banyak rencana. Bersambung.